Selamat pagi, siang, dan malam Pak Agus dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas P3 Sosiologi. Hari ini akan membagikan presentasi kami mengenai Ethnoscapes yang terkhusus membahas tentang kejadian bule Prancis ditahan Polsek Nusa Penida gara-gara curi motor warga. Apa itu Ethnoscapes? Ethnoscapes adalah salah satu konsep dalam globalisasi budaya yang merujuk pada pergerakan orang-orang melintas batas negara, seperti migran, wisatawan, tenaga kerja, atau diaspora. Konsep ini menunjukkan bagaimana mobilitas manusia dapat mempengaruhi budaya, ekonomi, dan kehidupan sosial di berbagai wilayah. Dalam konteks pariwisata, Ethnoscape seringkali berkaitan dengan fenomena McDonaldisasi, yaitu proses standarisasi pengalaman wisata yang mengikuti prinsip efisiensi, kalkulabilitas, predictabilitas, dan kontrol. Untuk pertama, efisiensi. Wisatawan menginginkan perjalanan yang cepat dan mudah dengan akses yang lebih terstruktur melalui paket wisata dan layanan transportasi yang sudah diatur. Kedua, kalkulabilitas. Pengalaman wisata lebih diukur berdasarkan jumlah tempat yang dikunjungi atau banyaknya foto yang diambil dibandingkan dengan kualitas pengalaman itu sendiri. Ketiga, prediktabilitas. Wisatawan cenderung mencari pengalaman yang konsisten dan seragam sehingga muncul Bali yang terstandarisasi, di mana atraksi dan layanan wisata hampir identik di berbagai tempat. Terakhir, kontrol. Aturan, kebijakan, dan infrastruktur wisata dirancang untuk menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan. Namun di sisi lain, dapat menghilangkan otentitas budaya lokal karena masyarakat setempat harus menyesuaikan diri dengan wisatawan. Kemudian, terdapat manfaat dari Ethnoscape itu sendiri, yaitu pertama, peluang ekonomi. Industri pariwisata menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat lokal, terutama di negara berkembang. Kedua, pemberdayaan komunitas lokal. Komunitas lokal mendapatkan kesempatan untuk mempromosikan budaya dan tradisi mereka kepada dunia. Ketiga, akses ke pasar global. Masyarakat di negara berkembang bisa lebih mudah terhubung dengan pasar internasional dan memperoleh manfaat dari perdagangan global. Namun, di sisi lain, Ethnoscape juga membawa beberapa tantangan seperti yang pertama, ketimpangan ekonomi. Keuntungan dari industri pariwisata seringkali lebih banyak dinikmati oleh perusahaan luar dibandingkan masyarakat lokal. Dan yang kedua, adanya degradasi lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan untuk mendukung industri pariwisata dapat merusak ekosistem. Dan yang terakhir, adanya ketegangan sosial dan budaya. Interaksi antara budaya lokal dan budaya luar dapat menimbulkan konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik. Pada tahap empathize, kita akan menaruh perspektif melalui subjek yang sedang diteliti. Dan dalam artikel ini, kita dapat menyimpulkan bahwa wisatawan Bali, terutama wisatawan yang berkunjung ke Bali, memiliki kecenderungan untuk menginginkan pengalaman wisata sebanyak-banyaknya dengan akses yang dipermudah dan biaya sekecil mungkin. Bali memiliki sebuah ciri khas di mana terdapat kemudahan untuk menyewa atau menggunakan sepeda motor secara bebas. Dan ini menimbulkan resiko di saat yang bersamaan untuk pencurian, kelalaian, kesalahan saat berkendara, dan seperti yang terjadi pada kasus kali ini, di mana ada kecenderungan untuk mencuri meskipun bukan dari tempat rental. Selanjutnya, dengan mencuri, wisatawan Bali ini dapat memanfaatkan barang pencurian ini untuk aksesibilitasnya, di mana dia akan dipermudah dalam mencapai tempat-tempat tujuan, dan juga jika dia sudah keluar dari Bali, dia bisa menjual motor ini secara ilegal untuk mendapatkan uang saku tambahan untuk melanjutkan liburannya. Ada beberapa analisis yang telah ditemukan pada tahap define, yaitu bahwa turis memanfaatkan sistem keamanan yang longgar untuk mencuri kendaraan guna mendapatkan keuntungan pribadi. Lalu, turis ingin memanfaatkan liburan dengan biaya minimal namun dengan keuntungan yang maksimal, sehingga mendorong mereka untuk melakukan cara ilegal, seperti pencurian kendaraan lalu menjualnya kembali. Lalu, maka kebutuhan yang diperlukan guna menentukan solusi adalah bahwa daerah Bali membutuhkan sistem keamanan yang lebih ketat dan sigap untuk mencegah adanya kehilangan aset dan juga edukasi kepada pihak eksternal. Di dalam aspek ID, kami mempunyai 3 solusi utama untuk membuat pariwisata lebih baik, yaitu edukasi, pengawasan, dan pengembangan model wisata. Pertama, edukasi. Wisatawan perlu tahu lebih banyak tentang budaya lokal, aturan adat,
dan dampak dari perilaku mereka terhadap lingkungan. Dengan edukasi yang baik, mereka bisa lebih menghargai tempat yang mereka kunjungi. Kedua adalah pengawasan. Penting adanya pengawasan supaya wisatawan mematuhi aturan. Jika ada yang melanggar, perlu ada sanksi yang tegas agar mereka lebih disiplin dalam menjaga lingkungan dan budaya lokal. Dan yang ketiga adalah pengembangan model pariwisata. Pariwisata harus dibuat lebih berkelanjutan, artinya tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga menjaga budaya, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan 3 solusi ini, kita bisa menciptakan pariwisata yang lebih bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi semua orang. Selanjutnya, kita akan lanjut ke bagian prototype. Prototype dalam Empathy Map di sini berfungsi sebagai alat untuk menguji dan menyempurnakan ide-ide berdasarkan pemahaman mendalam tentang gagasan maupun ide-ide yang sudah ditentukan. Nah, untuk bagian kali ini, prototipe yang kami sediakan itu adalah 1. Edukasi, yaitu pembentukan Satgas Pengendali Sektor Pariwisata dan penayangan video edukasi di bandara, pelabuhan, dan kawasan strategis di Bali. Yang kedua itu adalah pengawasan. 1. Sistem CCTV terintegrasi di tempat-tempat wisata dan area publik yang dilengkapi oleh sistem analisis video. Yang kedua adalah pemeriksaan dokumen imigrasi seperti paspor, visa, izin tinggal, dan lain-lain. Dan prototipe yang terakhir yang kami sarankan adalah adanya pengembangan model pariwisata. Dan yang pertama, dengan menyediakan transportasi umum untuk turis. Dan yang terakhir, menyediakan platform pariwisata online yang berisi destinasi-destinasi tempat dan sudah tersediakan transportasi atau ide-ide konsumsi dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas dalam bagian tes. Pertama, survei wisatawan yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran mereka terhadap budaya lokal serta dampak yang ditimbulkan kepada lingkungan. Selain itu, kami juga menanyakan efektivitas edukasi yang telah diberikan. Apakah informasi yang disampaikan benar-benar dipahami dan memengaruhi sikap mereka. Yang kedua adalah wawancara dengan penduduk lokal atau pekerja wisata. Dari wawancara ini, kami mengevaluasi apakah ada perubahan dalam pola interaksi wisatawan setelah diberikan edukasi. Selain itu, kami juga mengidentifikasi tantangan dalam penerapan sanksi bagi wisatawan yang telah melanggar aturan. Yang ketiga adalah observasi lapangan, di mana kami secara langsung memantau perilaku wisatawan. Kami melihat apakah mereka menunjukkan perubahan sikap seperti lebih menghormati masyarakat setempat dan adat setelah menerima edukasi. Yang terakhir, kami menganalisis data dari otoritas pariwisata. Data ini membantu kami membandingkan tingkat kepatuhan wisatawan terhadap aturan sebelum dan sesudah diimplementasikan kebijakan baru. Dengan cara ini, kami dapat mengetahui apakah edukasi yang diberikan benar-benar berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran wisatawan. Berikut adalah sumber referensi kami. Terima kasih Pak Gus dan teman-teman semua sudah mendengarkan presentasi kami.